ndonyakne jenengan. Sing gaene apa ana pengajian ngantuk-ngantuk iso-iso bablas. Aku gak ndongakne iki. Ana sing mari pengajian, mari ngono kesel. Ya langsung bablas iso. Mari ngono engko sakwise jam 12 turu nggon omah mergane kesel ngrungokne pengajiane Kiai Ghazali. Mari ngono terus juga bisa. Allah lah yang menentukan itu. Lek ditanyai datang panjenengan semuanya, seandainya Bapak-bapak, seandainya lek panjenengan diweruhi kapan matine, jenengan sanggup mboten? Sing gak sanggup iki tok lho. Ibu-ibu pripun Bu? Sanggup mboten? Ngomong gak sanggup. Kok kaya kakean amal wisan. Halo Bu. Karo bapak-bapak ya padha ae yo. Muneng kabeh. Wah, Pak Ghazali ngelok-ngelokne ya. Mboten alok-alok, tapi napa kita semuanya nasihati. Kula nggih bisa jadi sebentar lagi kula nggih akan kembali di hadapan Allah. Kenapa? Ada 3 rahasia Bapak-bapak. Menurut hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah merahasiakan ini. Pertama adalah apa? Pertama adalah rezeki. Kita tidak mengetahui rezeki kita itu seberapa, tidak mengetahui. Apakah itu nantinya menjadi rezeki kita atau tidak, itu kita tidak tahu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan umur kita. Seberapa jauh, seberapa bilangannya kita bisa hidup di dalam kehidupan dunia ini, kita sami mboten mangertosi. Ini. Nah, dengan tidak mengetahui inilah kita ini apa orang yang beriman kepada Allah kemudian dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kita ini harus siap-siap mau ataupun tidak mau kita mesti akan berangkat. Ini loh. Wis ra duwe amal PD mari ngono apa? Mati. Saat ditanyai oleh malaikat di alam kubur, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjawab apa-apa kecuali dia menyesali terhadap amal perbuatan yang dahulunya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan tetapi tidak dilakukan. Ono pengajian koyo ora ono pengajian. Lebih enak delok televisi daripada pengajian ceramah. Lah nggih ngoten to? Lek gak diundang ora teko. Delok televisi gak undang, delok ana orkes malah teko dhewe ora usah diundang. Lah nggih to? Nah itu. Subhanallah, kehidupan dunia semuanya banyak yang menipu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kemudian Rasul dimi'rajkan, bagaimana kemudian Allah menunjukkan rupanya dunia ini. Kebetulan kita kan masih Sa'ban nggih. Rojabe walaupun sudah ini saya akan mengungkit itu. Yang namanya kehidupan dunia itu seperti orang yang sudah tua tetapi dibrengesi. Apa dibrengesi iki? Diwedaki. Lek bapak-bapak kan enggak mesti diwedaki to ya. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, lek bocah cilik diwedaki ketok ayune utawa gantenge. Lek wong tua diwedaki kaya halo Bu. Pak, pripun Pak? Itu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW kehidupan dunia itu. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini tidak benar-benar berjalan dalam kehidupan dunia ini berjalan sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah, betul merugi katanya Allah tadi. Ini Bapak. Oleh karena itu gimana Ustaz Ghazali supaya kita ini tidak merugi?
Maka ayat yang lainnya Bapak, ya. Saya juga akan mengambil karena kaitannya dengan lintas kehidupan, artinya lintas alam. Sebelum kita menika masuk dalam kehidupan dunia, sakjane Allah Subhanahu wa taala sudah membekali dumateng kita sami itu semuanya sama. Sama piye to Pak Ghazali? Ngeten. Saya mengambil sebuah ayat wonten Al-Qur'an ya. Yang mana kita sebelumnya memang kita tidak tahu. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan tahu kaitannya ayat yang ada di dalam, tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Gak bareng abad sebut. Kalau kemudian ada nyaring begitu, Allah, jangan ngomong ini gantenge Pak Ghazali, jangan ya, sebut subhanallah, Allah gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ayat ini menunjukkan bahwa kita sami sebelum masuk dalam kehidupan dunia enggak duwe apa-apa. Dan oleh Allah kemudian dibekali dengan apa? Kita pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktine endi? Buktine wonten Al-Qur'an tadi. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min tuhurim. Ketika anak Bani Adam diambil dari tulang sulbi perempuan, enggak ono tulang sulbinya laki-laki lo ya. Jangan meri Pak. Ya, jenengan menehi aja ya. Tapi betul-betul menehi. Tidak hanya menehi itu tok, tapi harus menehi nafkah, baik lahir utawa batin. Ojo batine tok yang kemudian dinafakoi tapi lahir ora, malah disio-sio, Bu. Nah, tak gugah ibu ya. Artinya apa? Artinya begini Bapak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dumateng kita sami bahwa diri kita semuanya dalam kondisi yang sama. Yang mana kita tidak memiliki apa-apa kecuali apa? Yang telah disangukan atau yang telah dibekali oleh Allah. Bekali apa? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, ketika anak Bani Adam ya di tulang sulbi perempuan, maka Allah meniupkan ruh. Jadi Allah meniupkan roh sehingga ada janin. Ya, apa langsung Ustadz? Tidak. Jadi ada proses ibu-ibu. Jadi ini hati-hati ya. Kalau sudah 1 bulan ya, maka hati-hati itu kemudian apa? Dengan perut panjenengan. Ya, kenapa? Karena sudah yang namanya bulan tidak datang ya. Bulan tidak datang, sudah apa? Sudah mati ya. Artinya apa? Sudah tidak warnanya merah lagi. Terus gimana? Hati-hati, kemudian apa? Dijaga. Karena apa? 10 hari berikutnya Allah akan meniupkan ruhnya. Tatkala itu sudah ditiupkan ruh, maka apa? Walaupun perutnya tidak bergetar, tapi sudah apa? Ada ruhnya. Maka ketika ruh itu telah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin-janin termasuk kita semuanya ini, kita oleh Allah ditanya, wa asyhadahum ala anfusihim, maka kita semuanya apa? Ditanyai oleh Allah, dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa persaksiannya? Alastu birabbikum. Inilah bekal kita bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi semuanya itu Pak Ghazali, iya, walaupun dia adalah
orang tuanya orang kafir sekalipun, orang munafik sekalipun, orang musyrik sekalipun, semuanya apa? Didatangi oleh Allah, ditanyai persoalan ini, dan itulah bekalnya. Maka apa yang diterima atau kemudian kita ini bagaimana ucapan kaitannya dengan pertanyaan tadi, alastu birabbikum? Maka ternyata Al-Quran memberitahukan dumateng kita sami, qalu, maka menjawablah ruh-ruh tadi yang sudah ditiupkan tadi ya, qalu bala syahidna, ya benar ya Allah, saya mempersaksikan bahwa engkau adalah siapa? Tuhan kami, Allah yang patut disembah. Maka istilahnya kita sami, mari kita kembali kepada fitrah kita. Maka di situ maknanya sebenarnya. Artinya apa? Artinya sejak awal kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah ditunjukkan siapa yang harus kita sembah. Ini Bapak Ibu-ibu. Loh, kok ono wong sing nyeleweng Pak Ghazali gimana? Ngeten, nggih. Ternyata apa? Ternyata ayat itu masih ada lanjutannya. Ya. Lanjutannya gimana? Di dalam ayat yang 174-nya, wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikian ini ayat-ayat ini kami jelaskan, semoga kalian semuanya kembali kepada kebenaran. Amin, betul. Pinter ini. Kelas piro? Semangat, Pak. Kula lek ndelok teng mriki kok surem kabeh ya. Lek ndelok nggon kono semangat, karo nggon kene ndelok surem juga ini ya. Sing pojokan surem. Lek kene semangat kabeh. Wah, iki ayu-ayu kabeh Pak Ghazali ya jelas to ya. Memang ayu-ayu kabeh ya. Kok kono ya umek malian. Kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita ya. Wa kadzalika nufassilu, supaya apa? Ayat ini kami jelaskan kepada kalian semuanya, semoga kalian mau kembali kepada kebenaran. Artinya gimana Bapak? Ternyata inilah membuktikan siapapun orang yang tidak mau kembali kepada petunjuknya Gusti Allah, maka dia akan tersesat. Sehingga tatkala kalau kemudian kenapa kita ini menganggap diri kita adalah orang yang lemah, hamba yang lemah, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawaban ini Bapak. Nggih. Jadi ternyata kalau kita ini paham Al-Quran, antara satu dengan yang lainnya bisa memberikan pemahaman. Betul. Ini Bapak. Berarti kuncinya juga yang ada juga dalam Al-Quran. Iya. Sehingga kenapa kalau pada saat Rasulullah SAW pada waktu Haji Wada, beliau berkhutbah di Padang Arafah. Ya, taraktum fikum amroini, salah satunya ya Bapak Ibu ya, karena wasiatnya Rasulullah SAW itu banyak, ada 10, tapi saya ambil satu aja. Taraktum fikum amroini wa in tamasatum bihima kitabullah wa sunnatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang sedikit. Wa in tamasatum bihima lan tadilu abadan. Ya, saya kurang tadi. Lan tadilu abadan. Telah saya wasiatkan, telah saya tinggalkan ada 2 perkara. Apabila kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, Rasulullah menjamin lan tadilu abadan. Di situ ada harfu nasbin, lan maknanya sekali-kali tidak. Jadi itu harfu
nasbin lan. Jadi sekali-kali itu tidak apa? Tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti gimana kalau kemudian kita ini dalam kehidupan dunia? Yaitu kita jangan sampai tergesa-gesa memberikan statement kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu. Kita jangan sampai menjustifikasi kalau kita tidak tahu ilmunya. Kita jangan sampai kemudian itu menghukumi kecuali kalau kita tidak tahu persis bagaimana hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak. Berarti kita ini hati-hati Pak Ghazali. Nggih. Kita semuanya ini harus menjaga lisan kita. Kita ini harus kemudian apa? Menjaga saudara-saudara kita untuk kemudian apa? Supaya mereka kembali kepada tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan surat tadi. Ya. Setelah kemudian 9 bulan 10 hari berdasarkan hadisnya Rasulullah, ya. Jadi nanti jangan, loh Pak Ghazali anak saya itu lahir 8 wulan, 7 wulan, kok nggak sesuai dengan hadis? Itu kasus. Itu hanya fenomenal, disyukuri. Tapi yang jelas apa? Intinya kita sami menika lahir wonten donya niki mboten mangertos menapa-menapa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya dinyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kondisinya kita. Jadi tatkala gimana kita harus mencari bekal Pak Ghazali, gimana kita ini harus kemudian menata kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak mau kembali dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, ya, maka betul, ya. Lebih-lebih kalau saya ambil di dalam surat Al-Hasr Bapak-bapak, ya. Allah menyatakan begini. Allah mengatakan kaitannya dengan surat Al-Hasr demikian. Kok gak demikian? Gimana bunyinya? Ya. Saya akan mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ngerti arti deh. Ngeten Bapak. Jadi jawaban-jawaban bagaimana kita ini harus menyiapkan diri kita, sebenarnya semuanya ada dalam Al-Quran. Kenapa? Ayat ini saya ambil ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah untuk kehidupan kalian besok. Ya, besok bukan besok itu. Tapi apa? Akhirat. Inilah yang saya katakan. Tatkala kalau kita ini dalam kehidupan dunia ini kita tidak memikirkan kehidupan kelanjutan kita, maka sungguh merugi bagi kita untuk ada dalam kehidupan ini. Diwenehi kesempatan oleh Allah radigawe, diwenehi kesempatan kehidupan oleh Allah tidak digunakan untuk beramal soleh. Pada akhirnya tatkala dia diambil oleh Allah,
Apa yang terjadi? Limit kehidupan sudah habis. Na'udzubillahi min. Ini Bapak. Terus gimana? Ya. Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah, ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian jalani. Jadi apa-apa yang kita jalan dalam kehidupan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun panjenengan delik nih, sak delik-delik ya, sak rapi-rapinya, tapi Allah akan membukakan itu. Baik itu bisa dibuka dalam kehidupan dunia ini ataupun nanti di akhirat. Kalau kehidupan dunia oleh manusia tidak bisa dibuka, maka apa? Allah akan menunjukkan itu. Di mana Pak Ghazali? Nanti tatkala kita di hadapan Allah, yaitu di padang mahsyar, di mana kita nanti akan melihat foto-foto kita, video kita, seperti jenengan selfie itu loh ya. Seperti sampean-sampean kemudian selfie itu loh. Nanti apa? Enggak perlu. Allah itu di situ ada CCTV-nya, enggak perlu. Jenengan pengajian tapi turu ae, nanti ya kelihatan gini. Halo. Halo Bapak-bapak. Si seger nggih? Panas-panas ngene kok ngantuk. Ojo ngantuk. Kene semuangat ana sing ngantuk ngleker. Ya, saya lanjutkan. Intermezzo Bapak. Bukan nyindiri. Ya memang menyindiri kok ya, nyindir. Tapi saya berbuat kebaikan untuk panjenengan. Saya lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kita baik itu secara nyata ataupun kita sembunyikan. Di mana itu? Dari perbuatan kehidupan dunia. Nanti kemudian apa? Ada itu yang namanya foto-foto kita. Kita sendiri yang bisa melihat perbuatan kita, sehingga di dalam hadits qudsi itu ada cerita begini Bapak. Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar itu ditunjukkan ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah itu sampai kemudian ke mata kakinya. Kenapa Pak Ghazali? Karena melihat perbuatannya itu apa? Ada kesalahan. Ada yang mereka tenggelam sampai ke tali pusarnya ini, pinggulnya ini. Kenapa? Karena ngeredeknya. Ada yang kemudian apa? Sampai seluruh tubuhnya itu tenggelam. Kenapa? Karena tidak ada amal kebaikan di dalam kehidupan dunia. Mosok to Pak Ghazali? Buktikan. Bukti nek piye? Mati dhisik. Yo gak mungkin mati dhisik. Ya. Saiki panjenengan iltizam. Waduh, jangan ya, saya katakan jenengan ada berita-berita yang ada dalam hadisnya Rasulullah SAW tentang hari kiamat, hari akhir, panjenengan yakin dan kemudian apa? Panjenengan nglakoni kebaikan, gitu aja. Ya, jangan sampai aku gak percaya, tapi pada suatu ketika nanti akan kemudian apa? Akan menyesal sendiri. Ternyata begitu. Di dalam Al-Qur'an juga ada. Panjenengan baca di dalam surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar itu bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat, mereka ditunjukkan amal perbuatannya mereka, kemudian apa yang terjadi? Dia ingin kembali di dalam kehidupan dunia, tetapi apa yang terjadi? Enggak mungkin Allah akan mengembalikan mereka. Oh, ternyata ngono ya. Iya. Oleh karena itu Bapak-bapak, fattakullah kalau bahasanya Al-Qur'an. Takutlah kita kepada Allah, jalankanlah perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini Allah teliti, Allah mengetahui. Kemudian Allah mengatakan begini, ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Gimana kalau melupakan Allah? Maka Allah akan melupakan kalian.
Bagaimana orang-orang yang seperti ini? Allah menyebutkan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang fasik. Ini Bapak. Jadi orang-orang yang mereka itu melupakan terhadap tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Mereka adalah orang yang fasik, orang yang rusak. Sehingga Allah menyebutkan ayat selanjutnya, ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama, la yastawi ashabun nar, tidak sama apanya? Penghuni neraka dengan penghuni surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jadi Allah menunjukkan bahwa amalan orang-orang penghuni neraka dengan penghuni surga iku ora podo. Ya, jangan sampai begini Bapak-bapak, ya. Mengatakan sesuatu kepada orang lain yang notabene-nya itu, oh itu neraka itu. Hati-hati. Ya. Sudah kalau kita memang itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, nasihatnya begini, semisal, Pak, eling kita ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hati-hati supaya kita nanti tidak tersesat. Selesai. Gak gelem piye Pak Ghazali, aku ngomong nganti abab kuntek. Abab kontek. Wis kesel, maksudnya tenggorokane kesel. Nah iki ono ngombe tapi saya nggak ngombe ya. Oh iki Pak Ghazali iki paling kemudian wis gininya kemudian arep ngombe nanti dulu. Ya. Ngombe ya gak apa-apa. Bapak, jadi kalau itu sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di dalam kehidupan ini amaliah orang-orang ahli neraka dengan orang-orang ahli surga itu memang beda. Siapa orang-orang yang ahli neraka itu amalannya? Jelas mereka akan selalu berlawanan dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara. Terus siapa orang yang mereka itu ashabul jannah? Yaitu orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah. Terus gimana Pak Ghazali? Saya ini enggak pernah mondok, mosok tok aku iki ya seperti itu. Enggak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan ngumpul ini juga istilahnya juga apa? Mondok. Tapi apa? Mondok kelelawar. Apa kelelawar itu? Kalong, bukan kalong kemudian iku ngencrit-ngencrit hilang. Ngerti kalong nggih? Lowo. Menclok ngalih. Menclok ngalih. Tapi jangan sampai kemudian ono pengajian enggak menclok, malah ngalih. Ya. Pak, jangan sampai kemudian apa ono pengajian gak mencrok tapi malah ngalih, jangan. Ya, kenapa? Ternyata resepnya orang yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada dalam konsepnya ini, supaya nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono Pak Ghazali ya? Iya. Mana buktinya? Nah, tak tiling-tiling gak ono sing gawa pulpen. Gak ono sing gawa petelot, gak ono sing gawa tulisan. Nggon ngarepe ono panganan karo ngombe. Mari pengajian. Apa asile pengajian? Waduh, ustate semangat, keringetan. Ya, ngombe enggak sida. Mergane apa? Engko dikira gitu ya. Lucune ra ono gitu ya. Ngomong apa mau? Kenapa kita enggak membawa tulisan begini Bapak? Kalau tadi dinyatakan al-insanu makhalul khata' wa nisyan, maka apa? Sebenarnya itu merupakan kelemahan kita.
Semestinya kita harus catat HP ini panjenengan jenengan tulisi ya hasilnya sakniki niki nopo jenengan apa gunakan HP ini jadi perantara panjenengan masuk sur. Lha kok nggih chattingan tok. Pak. Halo. Duwe HP, Pak? Orang duwe ya gak apa-apa lah ya. Lek sing duwe HP Android, gunakan HP ini panjenengan semuanya untuk menghantarkan panjenengan masuk surga. Karena apa? Amalan-amalan itulah yang kemudian apa? Akan mengantarkan kita di derajatnya Allah yang tertinggi. Jangan itu menyebar hoak aja ya. Sampai-sampai kemudian Pak Ghazali, saya nggak perlu HP. HP itu marai pusing. Mergane napa? Memang pusing, iya pusing. Mereka ini gak duwe duit, gak duwe pulsa. Mari ngono apa? Gak ono berita. Mau kirim SMS ya ora iso, mau nelpon ya ora iso. Ya, kartu Anda sudah terlambat. Anda perlu mengisi kembali, ya gitu ya. Ini saudara. Nah, kita lanjutkan. Jadi bapak-bapak, ya. Kalau kita ini apa ingin diangkat derajatnya oleh Allah di dalam kehidupan nanti di akhirat, maka dengan kondisi kita yang saya ceritakan tadi, maka Allah pun memberikan solusinya. Solusinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seruannya juga ya ayyuhalladzina amanu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semakin lama semakin loyo. Wis padha ngantuk kabeh. Kapan marine, kapan buare pengajian? Aku ngantuk. Bubar mawon mboten niki pun bubar mawon nggih? Bu, bubar mawon nggih. Pak, bubar pun nggih. Ora semangat kowe. Ben, gak semangat tak terus nih. Mergane jam 11.30 jadwale. Terus nih, ya. Ternyata apa solusinya Allah memberi. Gimana kita ini? Aku gak mondok Pak Ghazali. Aku apa nggak pernah mondok sama sekali. Aku kok dadi santri kalong, santri lowo, gaene minclok sana minclok sini. Ya iku ya mondok. Ya. Aku ora duwe dhuwit. Gak apa-apa gak duwe dhuwit. Ya, pokoknya apa? Ono pengajian datangi. Nggon masjid-masjid ono pengajian datangi. Ini ternyata apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, ketika kalian semuanya diseru, ya, diseru apa? Tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis-majelis. Fafsahu, loh kok fafsahu toh ya? Ternyata Allah memberikan ciri kepada manusia. Nyapa Pak Ghazali? Allah dalam bahasa ini, Pak jawab ini, Allah kemudian menekankan fafsahu. Ternyata apa? Manusia itu punya kecenderungan lek dalam kebaikan untuk mendengarkan petuah-petuah semacam ini itu biasane rada aras-arasen, wegah, waleh, bosen, wis pernah krungu, aku wis ngerti, ora perlu diwenehi wer. Aku wis ora perlu ngoten to? Sing semangat iki ya. Lek bapak-bapake gak semangat mergane nglako. Aku gak nyindir lho ya. Wes Pak Ghazali gak usah diundang lagi. Mergane apa? Nyindir.
Saya hanya mengungkap fenomena. Nggih, fenomena wonten masyarakat muslim kita sami niki ngoten niku Bapak-bapak. Wonten Al-Qur'an juga ditunjukkan. Kenapa? Di situ ada fa. Ya. Fafsahu, maka berlapanglah kalian. Kalek panjenengan wonten acara kegiatan yang jelas-jelas itu kebaikan, tapi lek jenengan niku aras-arasan berarti panjenengan bersama semangat kono-kono nggak semangat meneh ya luwe-luwe kene ya nggak semangat ngantuk apa neh nanti ya. Lali sing arep diomongne. Fafsahu berarti apa? Kita harus betul-betul ada di jalannya Allah. Berarti gimana? Kita ini harus melapangkan diri kita, datangi majelis-majelis ilmu tadi. Kenapa? Allah kemudian menjanjikan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka datangilah itu, maka Allah akan memberikan, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian semuanya. Ini Bapak, kelapangan apa Pak Ghazali? Kelapangannya gini, kalau kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya tidak mengerti jadi mengerti, sebelumnya sudah tahu tambah iman. Islam tambah kuat imannya, walaupun berkali-kali, walaupun 1000 kali, walaupun 1 juta kali. Kalau itu ada kebaikan kemudian kita ngrungu, maka apa? Dengarkan. Jangan sampai kemudian apa? Paling sing diomongne ngono, aku gak usah teko, mesti gonding gitu. Maka apa? Jenengan digeret karo setan, wis gak usah teko, paling ya ngono kuwi, wis nggon omah ndelok televisi. Nggih ngoten to. Sifat-sifat sing ngeten niki Bapak-bapak, Ibu-ibu, monggo kita tinggalne, nggih. Jangan meremehkan sesuatu yang notabene-nya walaupun maaf ini kita sudah mengetahui, tetapi kemudian kita ini apa? Kita ini kemudian mengerti itu, kemudian kita tetap menjalaninya. Kenapa? Setiap apa yang kita lakukan, nilai ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu akan hadir. Lebih-lebih kemudian apa? Kalau omahe adoh. Halo Bapak-bapak, sing paling adoh panjenengan saking pundi niki? Ponorogo kula niku. Gak usah diomong nih. Lek kula memang adoh, ya. Itu Pak Badar ngundang saya ini, waduh, gak salah toh. Adoh men gitu. Sing adoh pundi, Pak? Bu? Malang, pundi Malang, Gondang Legi. Subhanallah. Gondang Legi, nggih. Pahalane kathah, Pak. Nggih. Adoh-adoh saka Malang, sekian waktu harus ditempuh sampai di sini. Setiap langkah, kalau mlaku loh ya, kalau mlaku. Lek gawe mobil gimana? Munyeri iki dihitung karo Gusti Allah. Ya, itu. Dan tatkala kesini, oh begitu ya, akan kemudian apa? Lapang dadanya, menerima kebaikan, menerima kebenaran. Subhanallah. Sing adoh neh teng pundi niki? Banyuwangi. Jam pinten, Pak? Dugine? Jam 5 ngantos teng mriki jam 09.00. Itu dihitung semuanya kebaikan. Sing paling cedek, sing nempel. Wonten sing mboten wonten niki. Sing paling cedek Pak Badar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menyepelekan sesuatu yang remeh. Nggih. Artinya apa? Karena kalau kita ini menyepelekan sesuatu yang remeh, sebenarnya disitulah pintu setan menggeret kita supaya kita tidak ada di jalannya Allah. Saya lanjutkan.
Wa idza qilang susu fangsusu. Ternyata kita ini tidak hanya sekedar mengetahui. Kita tidak sekedar memahami saja. Oh, aku sih ngerti ilmu niku, enggak perlu. Tidak. Ternyata apa? Di dalam Al-Qur'an masih ada kelanjutannya. Wa idza qilang susu, ketika kepada kalian diperintahkan untuk menjalankan, ya. Berarti di dalam Islam ini harus diterapkan. Iya. Ya. Sehingga kalau saya sampaikan pada awal tadi, alhamdulillah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan iman dan Islam. Artinya apa? Artinya keimanan sudah menancap kepada diri kita semuanya. Kemudian Islam, kita ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan Allah, sehingga kita kemudian di dalam berbuatnya sesuai dengan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan para jamaah rahimakumullah. Mari kita buktikan caranya bagaimana. Kalau kita diperintahkan wa idza qilang susu, ketika kalian diperintahkan untuk menjalankannya, ternyata juga di situ ada jawabnya lagi. Fang susu. Ya, fang susu bapak-bapak, mbak, ojo ngomong naik. Fang susu diperintahkan untuk menjalankan. Berarti apa? Kalau sudah memiliki ilmu harus dijalani. Saabot-abote perjalanan tetap kemudian apa? Harus dijalani kalau itu merupakan perintahnya Allah. Baik itu perintah untuk menjalankan atau perintah untuk meninggalkan. Ini Bapak. Fa idza qilang susu fang susu. Tapi kalau kemudian apa? Kalau kemudian itu ada rasa keberatan, kemudian aras-arasan, ingat sebagaimana penjelasan saya pada awal tadi, pasti seseorang tadi itu akan bersama setan. Ada sebuah perintah, kita sudah mengetahuinya, kita sudah punya ilmunya, tetapi kemudian kita tidak menjalaninya, maka sebenarnya kita di antara setan. Kalau kita betul-betul menjalaninya, maka apa? Setan pun terkalahkan oleh kita. Tetapi tatkala kemudian kita tidak mau menjalankan perintahnya Allah dan Rasulnya, maka apa yang terjadi? Kita pun bisa dibawa oleh setan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ini sami'na wa ata'na, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji sebagaimana para mubalek itu apa? Para kiai-kiai juga menasihati kepada kita semuanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semuanya dari dua hal, yaitu iman dan ilmu. Berarti gimana? Kita ini harus tertancapkan dengan keimanan Islam kita. Kemudian ilmu. Berarti kalau ilmu gimana? Sebagaimana yang saya sampaikan pada awal tadi, kita dibekali oleh Allah dengan ketauhidan, dengan keimanan, maka tatkala kalau kemudian kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah di dalam kehidupan ini, maka ilmu itu yang harus kita kedepankan untuk mendapatkan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa-apa yang kita jalani itu sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gimana kalau kita seandainya kita ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah? Mungkin logikanya begini Bapak. Seandainya jenengan pengen dihormati oleh orang, jenengan pripun? Saya mau tanya, pripun? Kan ngepek-ngepek perilaku toh. Jenengan lek arep ngadep yang bupati nglombrot utawa bajune apik. Halo, Pak. Api apa ngelombrot? Apa ngelombrot itu? Sakarepe dhewe itu loh. Pasti kemudian apa perbuatan ini panjenengan akan kemudian apa? Sepatuan. Mungkin praupane gimana begitu, bajunya juga gimana begitu, ya. Mari kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kemudian diangkat derajat kita di hadapan Allah, perbaiki amal kita sesuai dengan protokoler. Bagaimana kita menghadap Allah? Saya mau tanya untuk terakhir kalinya. Kalau seandainya jenengan ditanyai sudah siap
siapkah panjenengan kalau dipanggil sekarang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kowe wis siap? Gurung rabi. Kita yakin semuanya akan mengatakan saya belum siap. Kalau belum siap berarti apa? Mari mulai sekarang kita mulai untuk hijrah sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan aturan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, kita yang berkumpul di sini dengan acaranya haul dari keluarga besar dari Kiai Nur ya, Muhammad Nur yang ke-93 ini mengingatkan kepada kita semuanya, di mana kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka mari kita selalu kemudian istiqomah dan selalu wirid ada di dalam dinul Islam. Allahumma amin. Sampun ngoten mawon nggih, niku wis bengak-bengok, berarti kula kudu ngerampungi niki. Kurang lebihnya minta maaf, dan saya apabila ada perkataan, tingkah laku dan sikap mungkin tidak meranani panggalih panjenengan, kula nyuwun pangapunten sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.